Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Sekolah Rakyat Taufik. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar informasi dan sistem informasi. Ini merupakan materi kelanjutan daripada konsep dasar sistem. Jika kita berbicara tentang informasi maupun sistem informasi, itu merupakan kata-kata ataupun kalimat yang sudah sangat familiar di telinga kita, mulai dari perkantoran, pasar, sekolah dasar, SMP, SMA, sampai universitas pun sudah familiar saya kira dengan kata-kata informasi. Bahkan kita sering mendengar jika teman-teman kita mendapatkan berita yang nggak benar, berita yang bohong, maka dia bilang, wah informasinya nggak benar nih. Oh jangan dengerin informasi dari dia suka bohong dan lain sebagainya. Artinya informasi itu sudah sangat familiar di telinga kita gitu ya. Lalu informasi terdiri dari dua suku kata, yaitu sistem informasi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu sistem dan informasi, sehingga akan muncul istilah sistem informasi. Muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya yang disebut dengan informasi maupun sistem informasi? Di sini kita mengacu dari buku yang ditulis oleh Rohmat Taufik yang diterbitkan oleh penerbit Graha Ilmu tahun 2013, Sistem Informasi Manajemen, menyatakan bahwa informasi adalah data-data yang diolah sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Jadi yang namanya informasi itu harus memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Jika kita mendengarkan segala sesuatu tapi itu tidak memiliki manfaat dan tidak berguna bagi kita, maka kita bisa sebut itu bukan informasi. Informasi itu data-data yang diolah sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana ciri-ciri informasi yang berkualitas. Ternyata informasi juga ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri informasi yang berkualitas dalam buku yang tadi itu akurasi, relevansi, lengkap, dan tepat waktu. Ini yang kiri harusnya lengkap ya, ini typo ya. Akurasi artinya informasi harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Berapa dikali berapa, berapa kurangi berapa, berapa ditambah berapa pun nilainya benar, akurasinya tinggi. Salah satu contoh alat yang memiliki akurasi tinggi, kalkulator gitu ya, Excel, itu kan bisa kita gunakan untuk menghitung angka-angka sehingga angkanya memang benar gitu ya. Lalu yang kedua, relevansi, itu maksudnya adalah informasi memiliki hubungan, ada hubungannya dengan orang yang butuh informasi. Jika seorang manajer kepegawaian, maka dia akan butuh informasi-informasi tentang data pegawai. Manajer keuangan, dia akan butuh informasi-informasi tentang keuangan, kan gitu. Begitu juga kepala parkir dan lain sebagainya. Kepala parkir dia pastinya akan butuh informasi-informasi tentang jumlah kendaraan yang parkir, area parkir dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu lengkap, artinya informasi itu yang diberikan harus lengkap, tidak boleh sepotong-sepotong. Supaya kita tidak gagal fokus, maka informasi yang diberikan itu harus lengkap dan kita pastikan bahwa orang yang menerima informasi itu memahami apa yang kita maksudkan, sehingga pada saat dia share ke orang lain, maka nilai informasi itu masih tetap. Lalu yang keempat yaitu tepat waktu, artinya informasi itu harus tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Karena di era zaman internet ini semuanya diharapkan untuk real time. Bahkan katakanlah kalau sekarang tanggal 12, kita butuh data
Misalkan kita di perusahaan, bagian marketing, manajer marketing, kita butuh pada tanggal ini berapa sih jumlah produk kita yang terjual. Mereka butuhnya hanya tanggal ini. Kalau kita berikan 2 hari setelah tanggal ini, mungkin mereka udah nggak butuh lagi informasi ini. Jadi, informasi itu harus tepat waktu. Selain dari sini, kita coba searching bagaimana kualitas informasi menurut orang pintar ya. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut ahli. Nah, karena ahli dia pintar ya, menurut orang pintar. Oke, kita ambil yang ini. Ini dari grup, dari webnya tugas kita, landasan teori kualitas informasi ya. Kualitas informasi menurut Lippeveld, Soborn, Bodart dalam bukunya Bambang Hartono tahun 2013 ada banyak. Yang pertama adalah relevansi, yang kedua kelengkapan dan keluasaan, yang ketiga kebenaran, yang keempat terukur, yang kelima keakuratan, yang keenam kejelasan, yang ketujuh keluasan, dan yang kedelapan tepat waktu. Menurut mereka ada 8 ciri-ciri informasi yang berkualitas. Lalu kita lihat lagi menurut Tata Sutabri, akurat, tepat waktu, relevan, dan tadi yang saya sampaikan itu menurut McLeod dalam bukunya Ajar Susanto, ada juga di buku Rahmat Taufik. Nah itu, jadi ada beberapa ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut para ahli. Memang dari sudut pandang yang berbeda-beda sehingga kata-katanya beda, jumlahnya pun berbeda. Namun inti daripadanya informasi yang disampaikan sebenarnya sama. Berikutnya adalah bagaimana cara transformasi data ke dalam informasi. Ya, itu kita kembali ke materi yang kemarin bahwa ada sistem itu ada input, proses, dan output. Sedangkan kita di sini di informasi ada data diproses menjadilah informasi. Pada saat proses itu disimpan. Penyimpanan ini bisa melalui manual, melalui rak, melalui file, bisa juga melalui komputer dalam hard disk dan lain sebagainya. Transformasinya seperti ini modelnya. Slide berikutnya akan menjelaskan apa sih sebenarnya yang disebut sebagai sistem informasi. Nah, gitu ya. Sistem informasi itu apa? Kita lihat pengertian dalam slide ini. Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-subsistem yang saling terintegrasi, ya, gitu ya, saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu, dengan cara mengolah data dengan alat yang namanya komputer, ya, sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Ini merupakan penggabungan pengertian daripada sistem ditambah dengan informasi. Sistem informasi, pengertian sistem itu apa? Kemarin saya jelaskan, pengertian informasi yang tadi saya jelaskan. Jika digabung, sistem informasi adalah kumpulan dari sub-subsistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara mengolah data dengan alat yang namanya komputer sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Ini adalah pengertian daripada sistem informasi. Berikutnya, di dalam sistem informasi ada juga komponen-komponen sistem informasi. Poin ini bisa dijadikan sebagai landasan teori bagi mahasiswa-mahasiswi yang mengambil judul KP maupun judul skripsi, di mana
subbabnya berkenaan dengan informasi ataupun sistem informasi. Di dalamnya ada komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi menurut James Aubry tahun 2005 ada 5. Yang pertama manusia, hardware, software, data, dan jaringan. Manusia dibagi menjadi 2, yaitu manusia sebagai pengembang dan manusia sebagai pemilik atau pengguna. Pengembang dibagi menjadi banyak, ada analis, ada desainer, ada programmer, ya, dan lain sebagainya, ahli jaringan, ahli data, dan lain sebagainya. Lalu pemilik menjadi 2, yaitu pengguna menjadi 2, yaitu pemilik dan end user. Jadi pemilik juga bisa sebagai pemilik dan end user, gitu ya. Yang kedua ada hardware, ada software, ada data, dan ada jaringan. Di beberapa ahli dia ditambah satu lagi, yaitu prosedur. Semuanya benar. Jika Anda menulis komponen-komponen sistem informasi ada 5 ini benar. Jika Anda menulis menurut para ahli yang lain ada 6, yaitu prosedur, pun benar, tidak ada masalah. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem informasi: TPS, Transaction Processing System, Knowledge Work System, Office Automation System, Artificial Intelligence, Decision Support System, Sistem Informasi Management, ESS, GDSS, CS, CES. Materi ini saya kira nanti akan saya bahas dalam video yang lain. Bagaimana hubungan antara sistem informasi dengan organisasi? Jadi sistem informasi itu memang melekat di dalam organisasi. Lalu hubungannya seperti apa gitu ya? Ada hubungannya saling ketergantungan antara strategi bisnis, strategi, peraturan, rule, dan prosedur pada bagian organisasi dengan perangkat lunak, software, perangkat keras hardware, database, telekomunikasi yang berada di bagian sistem informasi. Jika ada salah satu komponen yang berada dalam sistem informasi berubah, biasanya akan terjadi juga perubahan dengan komponen yang lain. Karena antara komponen yang satu dengan komponen yang lain saling berhubungan. Gambarnya seperti ini. Hubungan antara organisasi dan informasi, yang warna oranye itu adalah organisasi, yang warna abu-abu itu adalah sistem informasi. Di dalam sistem informasi ada hardware, database, telekomunikasi, ada software. Dan di dalam organisasi itu ada aturan, prosedur, strategi bisnis. Itulah hubungannya. Jadi memang saat ini itu hampir semua organisasi untuk competitive advantage, untuk memenangkan persaingan, itu dia membutuhkan sebuah sistem informasi yang handal. Itu saya kira materi tentang sistem informasi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon saran dan masukan ya di kolom komentar. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.